Alat untuk mengukur panjang selain penggaris yaitu jangka sorong dan mikrometerskop. Kedua alat ini memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi daripada penggaris. Oke, langsung aja ya, mari kita simak materi selanjutnya. Jangka sorong adalah alat untuk mengukur panjang, diameter luar, maupun diameter dalam suatu benda. Selain itu juga dapat mengukur kedalaman sebuah lubang atau bangun ruang, misalnya kedalaman sebuah tabung. Jangka sorong sering digunakan dalam banyak bidang pekerjaan, seperti bidang teknik mekanika. Jadi jangka sorong banyak digunakan untuk mengukur benda yang ukurannya kecil dan tidak dapat diukur jika menggunakan penggaris. Karena jangka sorong memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi daripada penggaris. Selanjutnya, mikrometerskop adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda yang berukuran kecil atau tipis, atau juga berbentuk seperti plat, dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Mikrometerskop memiliki tingkat ketelitian 0,01 mm, sehingga alat ini lebih teliti daripada penggaris maupun jangka sorong. Mikrometer juga sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk manufaktur, mesin, teknik, bahkan penelitian yang membutuhkan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Baik, selanjutnya Mem akan menjelaskan cara menggunakan jangka sorong untuk mengukur panjang sebuah benda. Jangka sorong ini lebih teliti dari mistar atau penggaris. Ketelitian jangka sorong yaitu 0,1 mm atau ada juga jenis jangka sorong yang lainnya seperti yang Mem pegang. Ini ketelitiannya 0,05 mm. Nah, sebelum kita mulai untuk mengukur panjang suatu benda, kalian harus mengenal bagian-bagian penting pada jangka sorong. Yang pertama, di bagian atas ini adalah rahang dalam untuk mengukur diameter dalam sebuah benda. Kemudian di bagian bawah ini adalah rahang luar untuk mengukur diameter atau dimensi luar sebuah benda. Kemudian di bagian tengah ini sama fungsinya seperti penggaris, yaitu disebut sebagai skala utama. Kemudian di bagian tengah ini bagian skala terkecil, ini disebut sebagai skala nonius. Kemudian bagian terakhir adalah tangkai sorong. Tangkai sorong itu berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda. Ini adalah cara untuk mengukur kedalaman dengan menggunakan jangka sorong. Lalu di sini ada bagian pengunci yaitu skrup, di mana jika kita sudah melakukan pengukuran, maka bagian ini digunakan untuk mengunci sehingga rahangnya tidak akan bergeser ke kiri atau ke kanan. Misalnya sebuah benda kita akan ukur berapa besar rusuk atau sisi dari sebuah kubus. Caranya, posisikan tangan kalian seperti ini, jempol berada di bawah untuk menggeser rahangnya, ya seperti ini. Kemudian putar pengunci sehingga rahang tidak dapat bergeser. Kemudian kita ukur skala utama hingga batas 0 pada skala nonius. Pada gambar ini terukur skala utamanya 1,9 cm. Nilai tersebut jika kita lihat dengan teliti belum sampai pada skala 2 cm, sehingga kita akan mencari nilai skala nonius. Perhatikan bagian yang diberi tanda, ini merupakan garis yang berhimpit antara skala utama dengan skala nonius, sehingga diperoleh skala nonius sebesar 0,085 cm. Maka hasil yang diperoleh adalah 1,9 cm ditambah 0,085 cm. Hasilnya 1,985 cm. Selanjutnya kita akan ukur ketebalan benda menggunakan mikrometerskop. Langkah pertama, kita akan membuka rahang dengan cara memutarkan rahang geser ke arah kiri. Kemudian letakkan benda yang akan kita ukur di antara poros tetap dan poros geser. Kemudian tutup kembali rahang tersebut sampai tepat menyentuh objek. Lalu kita akan membaca skala utama dan skala nonius.
Langkah pertama, kita akan ukur skala utama, yaitu garis ujung yang paling dekat dengan poros geser. Pada gambar ini, skala utamanya yaitu 1,5 mm. Kemudian kita akan ukur skala nonius, caranya dengan mencari garis horizontal yang berhimpit antara garis tengah skala utama dengan skala nonius. Diperoleh nilainya 40, tetapi dibaca 0,40 mm. Sehingga ketebalan benda 1,5 ditambah 0,4 mm hasilnya adalah 1,9 mm. Jadi dapat disimpulkan bahwa micrometerscope lebih teliti daripada jangka sorong, karena ketelitian micrometerscope adalah 0,01 mm, sedangkan ketelitian jangka sorong 0,1 atau 0,05 mm. Demikianlah praktikum mengenai pengukuran. Sampai bertemu pada video selanjutnya.